Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia? Hari ini saya akan melakukan pengimbasan untuk program Guru Belajar dan Berbagi seri Semangat Guru, kemampuan non-teknis dalam adaptasi teknologi. Program ini dirancang oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui Dirjen GTK. Sejatinya program ini dirancang untuk memberikan solusi bagi peningkatan kemampuan non-teknis atau soft skill bagi guru dan tenaga pendidikan sebagai pendukung akselerasi teknologi dalam melakukan proses pembelajaran baik di sekolah maupun di kelas. Ada 6 pelajaran pada tahap ini. Yang pertama, resiliensi, tangguh dan teknologi. Yang kedua, critical thinking dan teknologi. Kemudian yang ketiga, critical content dan penceritaan. Kemudian yang keempat, communication, komunikasi efektif. Kemudian yang kelima, empowered teacher, yaitu penerapan kelas campuran. Kemudian yang keenam, kolaborasi dan dampak. Untuk pelajaran pertama, Bapak Ibu guru hebat akan disuguhkan tentang materi resiliensi, tangguh dan teknologi. Apa itu resiliensi? Resiliensi adalah daya lenting atau kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk menolak dari desakan mundur atau bahkan maksud saya untuk bangkit dari desakan mundur atau kegagalan. Itu jadi bagaimana seorang guru mampu untuk bangkit dari hambatan atau desakan mundur atau bahkan kegagalan agar terus bisa melakukan perubahan yang berarti bagi proses pembelajaran ke depannya. Kemudian yang kedua, pada pelajaran critical thinking dan teknologi, bagaimana setiap guru menelusuri perjalanan untuk mendapatkan gambaran, tantangan, dan peluang dalam memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran yang dilakukan di kelas. Oleh karena itu, pada pelajaran ini dikenalkan kerangka Summers untuk mengantisipasi hal tersebut. Apa itu Summers? Summers adalah kerangka untuk mengidentifikasi tingkat kematangan dalam memanfaatkan teknologi dalam melakukan proses pembelajaran. S-nya yaitu substitution, yaitu teknologi, bagaimana teknologi baru digunakan untuk kegiatan pembelajaran yang sama persis dengan ketika teknologi tersebut belum diadopsi. Kemudian ada tahap augmentation, yaitu teknologi baru digunakan untuk kegiatan pembelajaran yang serupa dengan ketika belum diadopsinya teknologi tersebut. Kemudian tingkat yang ketiga yaitu modification, yaitu bagaimana teknologi baru digunakan untuk kegiatan pembelajaran yang sudah dimodifikasi cukup jauh dibanding versi sebelumnya. Kemudian tingkat yang paling tinggi, yang keempat adalah redefinition, yaitu bagaimana teknologi baru digunakan untuk kegiatan pembelajaran yang tidak mungkin pembelajaran itu bisa diselenggarakan tanpa teknologi tersebut. Jadi ada 4 tingkatan Summers, kerangka Summers yang diperkenalkan pada program Guru Belajar dan Berbagi seri Semangat Guru ini. Kemudian yang kedua, critical thinking dan teknologi. Ya, itu apa itu berpikir kritis? Ya, jadi berpikir kritis adalah keputusan seseorang yang dengan sadar dan hati-hati untuk menerima, menolak, atau menangguhkan penilaian terhadap suatu klaim. Oleh karena itu, mengapa berpikir kritis itu sangat penting dalam pembelajaran? Yang pertama, adopsi teknologi dalam pembelajaran hanya berdampak signifikan jika mempraktekkan student center learning. Kemudian yang kedua, semua metode student center learning menuntut murid
harus terampil berpikir kritis. Kemudian yang ketiga, murid hanya berpikir kritis jika orang dewasa di sekitarnya juga berpikir kritis. Kemudian yang keempat, guru adalah orang tua, murid dalam konteks belajar di sekolah. Oleh karena itu, bagaimana kita membangkitkan berpikir kritis itu dalam proses pembelajaran yang dikaitkan dengan teknologi. Kemudian yang ketiga, creativity konten dan penceritaan. Bagaimana kita mengkreativitaskan, ya, membuat kreatif konten dan teknik penceritaan dalam proses pembelajaran kita, sehingga proses pembelajaran yang kita lakukan itu tetap menarik bagi murid. Kemudian yang keempat, communication, yaitu komunikasi efektif. Komunikasi efektif adalah proses pertukaran ide, pemikiran, pengetahuan, dan informasi yang disajikan dengan cara yang sangat atau paling dipahami oleh penerima, sehingga tujuannya dapat tercapai dengan sebaik mungkin. Nah, bagaimana kita membangun komunikasi yang efektif ini dalam ranah proses pembelajaran kita di kelas agar berdampak terhadap murid. Demikianlah pengimbasan yang bisa saya lakukan pada program Guru Belajar dan Berbagi seri Semangat Guru, Kemampuan Non-Teknis dalam Adaptasi Teknologi. Salam dan bahagia.